Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang ramuan-ramuan yang sudah masyhur di kalangan orang Arab dan non-Arab. Dan ini referensinya berada pada kitab Al-Qanun fi Tibb karyanya Ibnu Sina, bisa dilacak di situ. Laqad tamma, niscaya sungguh telah sempurna, dzikru fawaidi zaitil kharatin, penjelasan manfaat-manfaat minyak cacing tanah, fit tibbil irani, dalam kedokteran Iran, fi kitab Al-Qanun fi Tibb Ibnu Sina, pada karyanya Ibnu Sina yaitu Al-Qanun fi Tibb, wa fi Tibbil Arabi, dan juga dalam kedokteran Arab fi kitab Tashilul Manafi' fi Tibb wal Hikmah, yang tertuang dalam kitab Tashilul Manafi' fi Tibb wal Hikmah li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Abi Bakar al-Azraq al-Yamani, karyanya Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Abi Bakar al-Azraq al-Yamani, fil qarni tasi', pada abad ke-9. Yumkinukum, memungkinkan bagi kalian, al-muraja'atu ilaihima, untuk merujuk kepada kedua kitab tersebut. Ba'du fawaidi wastikhdamati zaitil kharatin, sebagian manfaat-manfaat dan penggunaan-penggunaan minyak cacing tanah. Satu di antaranya takbiru wa tatwilul qadib, membesarkan dan memanjangkan batang penis. Dua, takbiru hajmi syafataini wal khudud, membesarkan ukuran kedua bibir dan pipi. Takbirul muakhara wasadar fil banati wan nisa, membesarkan pantat atau bagian belakang dan dada banat dan an-nisa. Apa bedanya al-banat dengan an-nisa? Jadi al-banat ini adalah wanita-wanita yang berusia 18 tahun ke bawah, dari 17 ke bawah. Tapi kalau an-nisa adalah perempuan-perempuan yang berusia 18 tahun ke atas. Ternyata mereka ini masih bisa diperbesar dada dan bagian belakangnya, pantat atau bokongnya, jika menggunakan minyak cacing tanah seperti itu. Paham ya? Dari paragraf ini kita tahu bagaimana minyak cacing tanah ini luar biasa. Bahkan karya ini sudah dikupas jauh sebelum kita lahir, dan manfaatnya adalah membesarkan dan memanjangkan penis, juga bisa membesarkan bokong dan dada anak perempuan dan wanita dewasa. Hunaka turuqun mukhtalifatun li tahdhiri zaitil kharatin, di sana banyak cara yang beragam, berbeda-beda untuk menyajikan minyak cacing tanah. Banyak cara penyajiannya itu. Wa minat tariqati, di antara caranya, saidu didalil ardi, menangkap cacing tanah, wa qalyuha, dan menggorengnya, fi narin khafifatin, pada api yang khafif. Khafif ini api ringan lah. Wa fi zaitis simsim, dan di situ juga ada minyak bijan, minyak wijen ya. Kemudian wahifdzuha fi zujajatin dakinah,
dan dijaga pada botol yang gelap. Al-mulahadhah itu terkait dengan penyajiannya. Tapi di sini ada al-mulahadhah, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Hiya annal mawdi'a, bahwasannya tempat, yajibu ayyakuna nadhifan, wajib bersih. Artinya tempat yang mau diberi minyak nanti itu harus bersih. Lidzalika yajibu ghaslul mawdi' wa nashfuh qabla isti'mali zaitil kharatin. Oleh karena itu wajib membasuh tempat yang mau diolesi minyak cacing tanah dan membersihkannya sebelum menggunakan minyak cacing tanah. Kalau misalnya zakar atau penis atau bokong atau dada, ya harus dibersihkan dulu, dibasuh dan dibersihkan dulu. Bagaimana cara penggunaannya? Ala kulli halin, atas setiap keadaan, tadau hawalai arba'aniqatin, letakkan sekitar 4 titik minaz zaiti, dari minyak cacing tanah tadi, alal udwi, pada anggota tubuh yang mau diberi. Bisa penis, bisa bokong, bisa dada, atau anggota tubuh yang lainnya. Kemudian watabada'u bitadlikihi, kamu memulai memijatnya tulan wa ardan, baik panjang dan lebarnya. Wajib antastamir, berkelanjutan, hadhil amaliyatu, apa proses ini, hawalai rub'i sa'at, sekitar 1/4 jam. Tab'an min 10 daqa'iq hatta 20 daqiqah hasba qudrati ihtimal rajul. Tentunya dari 10 menit sampai 20 menit sesuai kemampuan kesempatannya seorang laki-laki. Berarti contoh di sini adalah contoh seorang laki-laki yang mau meletakkan ramuan ini pada penisnya. Jadi 10 sampai 20 menit seperti itu. Ba'dama tamma imtisasu zait, setelah realisasi penyerapan minyak min qibalil udwi, dari anggota tubuh. Karena kalau contohnya penis, setelah minyak itu menyerap pada penis, diserap oleh penis itu, nasbir, kita bersabar, hawalai arba'i sa'at, sekitar 4 jam. Jadi kita bersabarnya ini 4 jaman ya. Wa min thamma, kemudian naghsil udwa, kita membasuh anggota tubuh itu. Kalau kita contohkan penis, penisnya kita basuh. Tab'an, tentunya la yanbaghi, tidak seharusnya, ayyasila amaliyatu tadlikil udwi dzakari ila al-qadfi, seharusnya tidak sampai proses pemijatan pada penis ini tidak sampai menciptakan pada ejakulasi atau pemuncratan sperma. Tidak boleh itu. Jadi dipijat-pijat penismu itu tidak boleh sampai muncrat, jadinya kan onani, katanya kalian kan begitu. Wa fi hali syu'urin bihadil hala, ketika dalam kondisi merasakan keadaan ini, kok mau keluar mani, yajibu qat'u amaliyati tadlik, wajib memutus proses pemijatan. Ramuan ini sudah dijelaskan di kitab-kitab utama sejak dulu kala. Manfaatnya dahsyat, manfaatnya luar biasa untuk membesarkan dan memanjangkan zakar, batang penis, bahkan kedua bibir, pipi, bokong, dada pada perempuan. Kemudian cara menyajikannya sebenarnya banyak, cuma saya ambil satu, paling tidak ini gampang. Tinggal ditangkap cacing tanahnya, kemudian digoreng pada api yang ringan, kemudian di situ dicampuri dengan minyak wijen, minyak bijannya, dan ditaruh atau dijaga pada botol yang remang, botol gelap maksudnya. Kemudian perlu diperhatikan bahwasannya anggota tubuh yang mau dikasih minyak ramuan ini harus bersih, sehingga harus dibasuh dulu dan dibersihkan sebelum beli minyak cacing tanah. Cara penggunaannya,
ya tinggal ditaruh sekitar 4 titik pada anggota yang mau diberi minyak itu. Katakanlah sekarang kita fokus pada contoh zakar, taruh di 4 titik di situ. Kemudian setelah itu dipijat baik panjang dan lebarnya. Terus laksanakan sekitar 1/4 jam, dari 10 sampai 20 menit sesuai kemampuan kalian yang mau mijat. Setelah minyak tadi terserap oleh penis itu, kita bersabar, kita tunggu sekitar 4 jam ya. Kemudian setelah itu kita basuh penis itu, dan tidak boleh proses pemijatan penis ini sampai terjadi ejakulasi. Kalau sudah merasakan hal itu, harus di stop, tidak boleh dipijat. Paham ya?